Perkenalkan, nama saya Rozi Oktriasari, berasal dari SMP Negeri 7 Ramahilir sebagai guru mata pelajaran IPS. Hal yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya minat peserta didik untuk belajar, sehingga diperlukannya peran guru untuk lebih berinovatif dalam pembelajaran agar lebih meningkatkan minat dan hasil pembelajaran peserta didik tersebut. Yang menjadi tantangan saya sebagai seorang guru yaitu ketika minat belajar peserta didik itu rendah, dan saya harus mencocokkan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat pembelajarannya. Dan untuk membuat metode pembelajaran yang berinovatif itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut contoh metode pembelajaran inovatif yang saya lakukan, di antaranya menampilkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint, menampilkan video pembelajaran yang akan diamati oleh peserta didik agar tidak terlalu monoton ketika guru menjelaskan. Ya, tujuan dari metode pembelajaran ini ya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik agar lebih semangat dalam menerima pembelajaran, sehingga ketika metode pembelajarannya itu menyenangkan, dapat bisa diterima oleh peserta didik sehingga mereka lebih semangat lagi, dan tentunya tujuan akhir adalah agar meningkatnya prestasi belajar dari peserta didik tersebut. Apalagi untuk saya sebagai guru mata pelajaran IPS, di mana mata pelajaran IPS ini sangat banyak materi yang dalam bentuk hafalan, dan banyak materi pembahasannya itu banyak materi umum dan ringkasannya itu sangat panjang. Namun di sini saya lebih mengutamakan walaupun materinya itu panjang, membuatnya lebih terlihat menarik sehingga membuat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS itu sudah sangat meningkat dan mudah dipahami, walaupun dari sekian banyak mata pelajaran yang banyak hafalannya itu di mata pelajaran IPS. Jadi memudahkan saya untuk membuat siswa peserta didik lebih memahami akan materi tersebut. Ketika dalam pembelajaran ini pun saya membuat peserta didik itu lebih sering bertanya, sehingga mendorong rasa ingin tahu mereka. Lalu di dalam beberapa konsepnya itu saya lebih memetakan dan mendorong variasi perspektif, serta di sini juga mengajarkan bagaimana bisa peserta didik itu seperti literasi informasinya itu dapat, dan tidak lupa di sela-sela pembelajaran IPS yang saya lakukan di dalam kelas saya juga melakukan ice breaking yang membuat anak-anak itu lebih
fresh nanti menerima pembelajaran yang ketika di dalam kelas saya sajikan, sehingga membuat peserta didik minat belajarnya terhadap mata pelajaran saya itu lebih terkesan menarik dan semangat untuk memulai pembelajaran yang akan saya lakukan. Di beberapa momen pembelajaran lainnya, terkadang saya membuat pembelajaran inovatif, yaitu dengan metode pembelajaran crossword, di mana anak-anak dibentuk kelompok. Dari tiap kelompoknya saya berikan kertas, lalu masing-masing kelompok tersebut mengisi sesuai dengan petunjuk yang telah kami sediakan. Dan di beberapa momen lainnya lagi, terkadang saya membuat pembelajaran inovatif, yaitu seperti cerdas cermat, yang dimana anak-anak dibentuk per kelompok, lalu diberikan soal, dan setiap kelompok soal itu ada soal bentuk A, regu B, regu C, lalu mereka menjawab dengan waktu tertentu, dan yang tercepat dan yang terbaik nilainya itu yang menjadi pemenangnya. Lalu 2 regu teratas itu diadu dengan metode pemilihan juaranya dengan soal rebutan, di mana 2 kelompok tadi yang tertinggi itu salah seorang dari tim regunya menjadi perwakilan ketika soal saya bacakan, lalu 1 orang tiap regu itu berlarian untuk menjawab soal rebutan yang saya berikan, sehingga pembelajaran lebih terkesan, lebih menyenangkan, dan membuat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran saya, yaitu IPS, lebih semangat untuk selalu ditunggu-tunggu dalam setiap momen pembelajaran. Pembelajaran inovatif lainnya yang biasanya saya lakukan pada pembelajaran saya di kelas saya itu lainnya diantaranya adalah presentasi kelompok, di mana tiap kelompok itu diberi tugas masing-masing pembahasan, lalu mereka mempresentasikannya ke depan kelas. Ya, tujuan saya dengan pembelajaran ini membuat peserta didik lebih percaya diri dalam menampilkan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk memberikan media pembelajaran, metode pembelajaran yang kreatif dan berinovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Ayuriani, saya Eka Estriani, saya Rika Agustin. Kami bertiga akan menyampaikan refleksi setelah belajar IPS bersama Ibu Ci. Di dalam pembelajaran sering dilakukannya penayangan video, cerdas cermat, games. Hal itulah yang membuat kami belajar semakin menyenangkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.